Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Badan Wakaf Al-Quran. Jadi Badan Wakaf Al-Quran adalah satu lembaga yang bentuknya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi kita mengenal sedikit tentang Badan Wakaf Al-Quran. Jadi Badan Wakaf Al-Quran adalah lembaga non-profit berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Didirikan tahun 2005. Yang didirikan tahun 2005, beberapa profesional dan ulama Islam ketika itu berkumpul, kemudian merancang lembaga ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Wakaf Al-Quran. Namun kegiatannya sendiri baru dimulai tahun 2007 secara intensif. Tahun 2006, alhamdulillah kita mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, karena waktu tahun 2005 itu satu lembaga yang menamakan dirinya Badan Wakaf itu agak kurang dikenal oleh masyarakat. Apa ini? Kalau zakat sudah banyak kenal, lembaga amil zakat LAS misalkan sudah kenal, tapi begitu wakaf itu mereka mengira kita mengurusi urusan kaum muslimin mendengar wakaf. Itu yang terbenak, yang terlintas di benaknya itu kalau enggak tanah kuburan, masjid. Ini lembaga apa ini Badan Wakaf ini? Tolong Anda minta ke Majelis Ulama Indonesia fatwanya tentang Badan Wakaf yang Anda dirikan ini dan Anda ingin jalankan ini. Ketika kami ke MUI, kami tanya, bagaimana Pak Kiai, kami di masyarakat meminta ada semacam fatwa untuk lembaga kami. MUI-nya juga bingung, apa yang harus difatwakan? Wakaf kan bagian daripada hukum Islam. Akhirnya beliau, para ketua di Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan rekomendasi kepada Badan Wakaf Al-Quran. Nah, sampai saat ini Badan Wakaf Al-Quran kurang lebih sudah menjalani atau menjalankan 6 program. Ada Wakaf Al-Quran dan Pembinaan, kemudian ada Water Action for People, itu adalah wakaf untuk sarana air bersih. Kemudian ada Tebar Cahaya Indonesia Terang, itu wakaf untuk pembangkit listrik tenaga pikohidro. Kemudian ada wakaf khusus. Wakaf khusus ini adalah wakaf, kebetulan kita sudah 2 kali menyelenggarakan wakaf khusus, dan kedua-duanya itu untuk kapal laut. Pertama untuk kapal dakwah di Papua, dan yang sekarang ini sedang berjalan itu kapal dakwah nelayan di Nusa Tenggara Timur. Ya, alhamdulillah kapalnya sudah dalam perjalanan menuju Jakarta. Hanya kemarin baru sampai Tuban, itu kami diberitahu oleh mereka kalau mesinnya harus agak sedikit mengalami perbaikan, jadi agak tersendat di Tuban. Jadi rencananya kalau tidak ada halangan akhir bulan Mei sudah sampai di Jakarta. Untuk apa? Untuk dilengkapi dengan mesin pembeku dan pendingin untuk ikan. Itu adalah kegiatan wakaf, program wakaf khusus. Kemudian kami juga ada program Indonesia Belajar. Program Indonesia Belajar ini bukan wakaf tapi donasi. Ini program terbaru kami, baru kami jalankan kurang lebih 3 bulan, yaitu membantu mereka yang kesulitan biaya sekolah. Jadi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang kesulitan mengalami untuk melanjutkan sekolah, misalkan tidak bisa ikut ujian karena masih ada tunggakan, atau terpaksa atau diancam keluar karena tidak bisa membayar sekolah dan sebagainya, kita wadahi dengan program Indonesia Belajar. Dan yang terakhir adalah program zakat peer-to-peer. Jadi zakat peer-to-peer ini adalah satu program zakat, sebenarnya tidak ada bedanya dengan hukum zakat yang lainnya. Tapi kenapa kami namakan peer-to-peer? Karena kami di Badan Wakaf Al-Quran itu memiliki pemahaman begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya zakat itu bedanya dengan wakaf, agak berbeda dengan wakaf. Kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau wakaf hukumnya sunnah. Nah, zakat yang hukum wajib ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisab dan haulnya untuk harta yang dikenai zakat. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menentukan kemana penyalurannya dari zakat itu kepada 8 asnaf mustahik gitu. Nah, pemahaman kami terhadap harta zakat ini adalah zakat harus diberikan langsung kepada 8 asnaf itu. Jadi tidak boleh zakat itu dikelola, diputarkan, dibuat bangunan, kemudian baru manfaatnya yang merasakan adalah orang-orang duafa. Tidak, zakat itu
adalah untuk diberikan langsung kepada mustahik. Itu pemahaman kami. Oleh karena itu kami membuat zakat peer-to-peer. Jadi zakat yang langsung diserahkan 100%, BWA, Badan Wakaf Al-Quran, tidak memotong untuk operasional organisasi kepada para mustahik. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun. Sebelumnya kami tidak menjalankan aktivitas zakat karena nama kami Badan Wakaf Al-Quran. Tetapi para wakif kami ketika bulan Ramadan itu mendesak kepada BWA untuk menerima juga zakat. Ya, akhirnya kemudian kami buatkan program zakat peer-to-peer. Ini adalah rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, suratnya ditandatangani oleh Ketua Dr. Umar Syihab dan Dr. Andes Haji Muhammad Ikhwan Syam. Ini adalah wilayah distribusi Al-Quran, wakaf Al-Quran yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Quran, sudah melewati 19 provinsi. Ini beberapa foto kegiatan distribusi Al-Quran. Sampai karena harus menembus jalan yang sempit, menggunakan motor. Ini di Kesepuhan Adat Banten Kidul. Ini di Kalimantan Timur. Dan program selanjutnya adalah Water Action for People. Itu wakaf sarana air bersih. Badan Wakaf Al-Quran sudah melaksanakan kegiatan Water Action for People ini di beberapa kota, beberapa wilayah. Yang pertama itu program kami adalah di Pontang atau Serang, daerah Banten. Ini sumur kami yang pertama. Ini agak unik, jadi ketika kami menerima proposal dari kawan kami tentang kondisi pesantren di daerah Pontang, Banten ini, kemudian kami survei ke sana. Jadi memang tidak hanya pesantren itu, tapi warga di sekitarnya memang kekurangan air bersih. Jadi daerah pesisir ini, dekat tambak bandeng, ikan bandeng. Jadi kalau mereka bikin sumur, biasanya mereka pakai sumur tangan. Sedalam 5 meter, air sudah ada. Tetapi airnya asin, kemudian coklat, ya, keruh, tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena ya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memasak, untuk mandi, dan sebagainya kan air tawar. Air tawar bagaimana memperolehnya penduduk di desa ini? Ternyata di dekat desa itu ada saluran irigasi yang ujungnya itu adalah di sebuah setu. Jadi agak jauh memang lokasinya setunya itu. Jadi kalau airnya itu di setu itu melimpah, maka dibuka pintu airnya dan mengalirlah air tawar itu ke desa tersebut. Nah, di saluran irigasi itulah masyarakat mandi, masak, memanfaatkannya untuk masak, mencuci. Ya, karena air sumurnya tidak bisa dipakai. Ketika kami survei, kami melihat di sebelah pesantren itu ada sarang burung walet. Sarang burung walet. Sarang burung walet itu membutuhkan air supaya lembab. Oleh pemiliknya itu dibuatkan sumur yang cukup dalam, 90 meter menurut informasi dari yang jaga di situ. Dan kemudian airnya itu dipompa keluar. Ketika kami rasakan airnya ternyata tawar. Berarti di situ ada air tawar, cuma di kedalaman di atas 90 meter. Akhirnya kami laksanakan, kami membuat sumur air dalam di sana sampai 104 meter kita gali, kemudian kita bisa keluarkan, kita bagi menjadi 3 bak penampungan, 1 pesantren, 2 di masyarakat. Ini adalah foto yang dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah Pontang itu. Ketika 3 bulan kemudian kami survei ke sana, kami melihat loh kok mereka masih mandi di saluran irigasi itu, kenapa mereka tidak ngambil air dari bak penampungan ini gitu kan. Ternyata di rumah mereka karena sudah puluhan tahun, barangkali ratusan tahun juga ya, tinggal di daerah, puluhan tahun lah tinggal dari situ, mereka nggak punya kamar mandi. Jadi airnya itu nggak bisa dibawa ke rumah juga, air mereka mandi tetap di situ. Akhirnya kemudian kita coba bantu dengan 1 MCK sederhana. Ya, berikutnya kita membangun di Magelang, kemudian juga di Ponpes Hamfara di Bantul, kemudian di Cikampek di pesantren juga kita bantu untuk air bersih dengan sumur air dalam juga. Kemudian yang terakhir ini di Dusun Tlogowarak di Gunung Kidul. Ini cukup fenomenal juga. Nanti terakhir kita akan ini kan filmnya. Ya. Kita akan putarkan filmnya, kita saksikan bersama. Nah, selanjutnya kita bergerak ke Dusun Trono di daerah Merapi juga. Alhamdulillah tahap 1 sudah berjalan.
masuk ke tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Karena kita rencananya dari mata air sama seperti Pule, dari mata air langsung dialirkan ke dusun, kemudian didistribusikan sampai ke rumah-rumah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke Ileape, Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur. Jadi di daerah ini daerah tepi pesisir pantai juga, jadi semenanjung. Karena semenanjungnya sempit, kita survei di sana dengan geolistrik di 5 titik. Itu tidak ada satupun yang ada air tawarnya. Jadi mereka memanfaatkan air tawar itu dengan sumur penampungan sebenarnya. Jadi bukan sumber air. Jadi kalau di musim hujan, air tawarnya itu membentuk sumur-sumur seperti ini. Jadi ini diambil, kemudian mereka endapkan, baru mereka manfaatkan. Ini di daerah Ileape, Kecamatan Ileape. Mayoritas di sana Muslim, karena memang daerah pesisir. Jadi daerah NTT, walaupun mayoritasnya itu adalah non-Muslim, tetapi daerah pesisirnya itu sebagian besar adalah Muslim. Nah, kemudian program kami yaitu Tebar Cahaya Indonesia Terang, yaitu adalah wakaf sarana untuk pembangkit listrik Pikohidro. Kami sudah membuat 6 unit di daerah Kasepuhan Adat Banten Kidul. Kasepuhan Adat Banten Kidul itu di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang kemarin ada peristiwa jatuhnya pesawat, itu kurang lebih di sekitar situ, tapi tidak terlalu tinggi. Itu kami membangun 6 unit Pikohidro di sana, bekerja sama dengan Ibu Tri Mumpuni dari IBK, yang dikenal sebagai wanita listrik gitu. Ini alatnya yang kita pakai. Jadi Pikohidro ini menghasilkan 500 watt. Kemudian dibagikan ke rumah-rumah penduduk. Satu rumah itu kita jatah 25 watt. Jadi memang cukup untuk penerangan saja. Jadi kalau 25 watt kurang lebih kita bisa berikan sampai 20 rumah. Nah, dusun di sana itu biasanya rumahnya tuh isinya tuh 7, 10, 15 gitu kan. Kalau lebih dari 20 kita bikinkan 2 unit. Ya, ini adalah generatornya, ya 500 watt. Dengan 25 watt itu kurang lebih bisa 3 lampu. Lampu yang sekarang ini kan cukup hemat energi ya, 9 watt aja sudah terang. Jadi jangan bayangkan seperti Jakarta, 500 watt di Jakarta, satu rumah aja nggak cukup. Di sini 500 watt bisa untuk 7 sampai 10 KK. Bagaimana kegiatannya yang kami lakukan? Jadi kita mulai dengan survei daerah, jadi daerah yang memiliki aliran sungai. Tidak harus terlalu besar, tetapi ada air sungai yang mengalir. Kemudian kita belokkan, dipinjam istilahnya. Jadi air sungai itu kita pinjam, kita belokkan, kemudian kita masukkan ke bak penenang. Jadi kita bikin bak penenang. Nah, kemudian kita alirkan dengan perbedaan tinggi. Jadi perbedaan tinggi kita alirkan melalui pipa, itu untuk dijatuhkan dari ketinggian dengan head sekitar 50 sampai 60 meter, kemudian memutar turbin Pikohidro ini. Dan dari turbin ini kemudian dibuat powerhouse sederhana, ya. Kemudian kita instalasi kabel sampai ke rumah ataupun juga ke musola yang ada di desa tersebut, sehingga kemudian bisa menerangi rumah maupun kegiatan musola. Ini adalah program Tebar Cahaya Indonesia Terang. Nah, berawal dari program Tebar Cahaya Indonesia Terang inilah kemudian kita ingin membuat Forum Indonesia Terang. Jadi Forum Indonesia Terang ini menerangi Indonesia dengan ide-ide bernilai. Nah, kalau Tebar Cahaya Indonesia Terang menerangi Indonesia dengan listrik. Ya, dengan listrik. Nah, kemudian wakaf khusus kapal dakwah. Kita sudah melakukan dua kegiatan wakaf khusus. Yang pertama itu adalah wakaf untuk kapal Papua. Ini kita bangun di Serpong. Ini ininya apa? Kabinnya. Nah, ini kabinnya dari dalam. Nah, ini tampak luarnya. Jadi panjangnya 3 meter, maaf lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 13 meter. Ini sudah mulai dicat. Nah, ini sudah mulai siap, lagi diberi namanya AFKN Khilafah 1. Dan sudah diluncurkan tahun 2009. Dan sekarang sedang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong, daerah wilayah operasionalnya. Dan yang sekarang sedang berjalan adalah kapal dakwah nelayan untuk Nusa Tenggara Timur. Ini kapalnya seperti ini.
Jadi dia lebih panjang, panjangnya 22 meter, hanya memang terbuat dari kayu. Mungkin ada yang bertanya, warnanya dari tadi oranye, bak penampungannya oranye, kapalnya oranye. Ya emang ciri BWA ini oranye kalau buat proyek. Air bersih misalkan, rata-rata air bersih itu pasti ngebangunnya pengennya dicatnya warna biru. Kami di desa mengatakan tidak, harus oranye. Kenapa? Karena supaya kelihatan dari jauh. Ya, dan dari jauh dan tahu ini proyek apa ini? Oh ternyata proyek wakaf untuk sarana air bersih. Ya, kapal ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, hanya pernah karam. Jadi ada satu lembaga filantropi Islam juga yang membantu kaum muslimin di NTT, tapi untuk kapal logistik waktu itu. Tapi kemudian pernah karam dia, karam, kemudian akhirnya dibangun, kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi, kita perbaiki, kemudian kita jadikan kapal dakwah nelayan. Pertimbangannya sederhana. Jadi ketika kapal logistik, mitra lapang kami di sana itu yang mengoperasional ini, itu lebih banyak menomboki. Jadi logistik mengantarkan antar pulau beras, gula, kebutuhan pokok dan sebagainya. Itu lebih banyak mitra lapang kami itu harus nombok uang operasional. Jadi untuk berjalan tombok dulu uang operasional. Padahal target awal, rencana awal kapal ini itu dipakai untuk membantu pondok pesantren di NTT. Akhirnya teman-teman kemudian berpikir, bagaimana kalau kita jadikan kapal dakwah, kapal nelayan. Ketika ditawarkan kepada lembaga yang pertama kali membuat kapal ini, lembaga itu mengatakan tidak, kami sudah close program ini dan kelihatannya kami tidak tertarik untuk melanjutkan untuk kapal nelayan. Kemudian kawan kami di NTT itu mempresentasikan di BWA dan kita bilang, oke, kita punya pengalaman bikin kapal dakwah di Papua, kita bikin juga ini untuk nelayan di NTT, tapi kita kasih nama kapal dakwah nelayan ya. Oh iya, mereka senang sekali. Jadi ini kita akan lengkapi dengan mesin pendingin dan pembeku. Jadi Laut Flores, tempat operasional kapal ini kaya sekali dengan ikan. Saking kayanya sampai perusahaan-perusahaan asing, negara-negara asing itu mengirimkan kapal yang besar-besar ke daerah tersebut. Itu sampai berbulan-bulan mereka di sana menampung ikan, kemudian baru mereka kembali ke negara mereka. Berarti kekayaan yang ada di Laut Flores itu luar biasa. Apakah nelayan di sana kaya-kaya? Ternyata tidak. Kenapa? Ternyata fasilitas yang dimiliki oleh nelayan itu yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa menikmati. Mereka memancing ikan atau mengambil ikan ke laut hanya dengan perahu ketinting yang kapasitasnya mungkin 100 kilo. Mereka harus berjalan puluhan kilometer ke tengah laut, menangkap ikan, paling banyak 100 kilo. Kembali lagi ke pantai, mereka menjual. Pasar lokal terbatas. Kalau mereka dapat cakalang atau tuna, mereka bisa jual ke pasar ekspor. Tapi karena waktu tempuh yang terlalu lama, akhirnya mereka harganya jatuh. Nah, kita coba fasilitasi, jadi kapal ini akan ada di tengah laut, jadi nelayan itu tidak harus kembali ke darat untuk menjual ikannya, mereka mendrop di kapal nelayan ini. Jadi kalau selama ini mereka hanya cukup satu kali, hanya bisa satu kali, tapi dengan ada kapal ini kita berharap mereka bisa 2 atau 3 kali. Mereka menangkap, mereka setor, mereka menangkap lagi, mereka setor, mereka menangkap, yang ketiga baru dibawa pulang ke darat. Itu adalah kapal dakwah untuk NTT. Kenapa wakaf yang menjadi perhatian kita? Karena ternyata bapak-bapak ibu sekalian, wakaf adalah gaya hidup kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, serta kaum muslimin generasi pertama, itu menjadikan wakaf sebagai gaya hidup mereka. Apa yang disebut dengan gaya hidup? Kebiasaan. Sama seperti generasi sekarang kaum muslimin. Ketika ada seorang muslim yang diterima bekerja di sebuah perusahaan menjadi staf biasa. 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian dipromosi menjadi supervisor. Gajinya yang tadinya 2 juta karena supervisor naik menjadi 5 juta misalnya. Apa yang terfikir pertama kali oleh si supervisor baru itu dengan gaji baru? Pertama kali dia pikir adalah, wah saya harus ganti HP. Wah saya sekarang supervisor. Punya uang untuk beli motor walaupun mencicil. 2 tahun kemudian dipromosikan jadi manajer. Gajinya 5 juta jadi 10 juta. Pertama kali yang terfikir apa? Ganti HP lagi. Motor diganti mobil. Kenapa begitu berpikirnya kaum muslimin sekarang? Karena itu gaya hidup. Nah, kaum muslimin terdahulu itu gaya hidupnya wakaf. Jadi ketika mereka mendapatkan kelebihan harta, yang pertama kali mereka pikir apa? Apa yang saya wakafkan? Wakaf apa yang saya akan bantu?
Saya keluarkan dana ini untuk wakaf apa? Sehingga di zaman normal Islam, ketika Islam diterapkan dan kaum muslimin terbiasa dengan wakaf, itu wakaf kaum muslimin bermacam-macam. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa sampai kaum muslimin itu mewakafkan, dia mendirikan satu rumah yang isinya itu piring dan gelas yang dia wakafkan. Siapa saja seorang istri yang memecahkan piring dan gelas di rumahnya, atau seorang anak yang memecahkan piring dan gelas di rumahnya, itu silahkan ambil di rumah wakaf tadi. Jadi tujuan dari kaum muslimin yang mewakafkan piring gelas ini adalah dia tidak ingin melihat ada seorang istri yang dimarahi suaminya atau seorang anak yang dimarahi orang tuanya gara-gara memecahkan piring dan gelas. Saking sudah banyaknya wakaf yang diberikan oleh kaum muslimin sampai terfikir untuk memberikan wakaf piring dan gelas. Nah, para sahabat itu wakafnya sampai saat ini masih bisa ditemui di Mekah dan Madinah. Dan itu menjadi bekal akhirat, karena wakaf adalah termasuk bagian dari sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus-menerus tiada akhir, walaupun yang berwakafnya sudah meninggal dunia. Maka kita memilih wakaf. Dan wakaf itu lebih fleksibel daripada zakat. Kalau zakat itu hanya diberikan ke 8 mustahik itu, sementara wakaf selama bentuknya itu adalah fisik, jadi wakaf harus fisik. Gak boleh wakaf itu fisik tapi manfaatnya ketika dimanfaatkan sekaligus habis, itu nggak boleh. Misalkan saya mewakafkan makanan, nah makanan begitu dimanfaatkan habis, itu tidak boleh makanan tidak termasuk dalam objek wakaf. Jadi fisik yang bertahan lama yang ketika dimanfaatkan maka pahalanya akan mengalir terus kepada wakif atau orang yang berwakaf. Nah, karena menjadi bagian dari gaya hidup kaum muslimin dan salah satu visi BWA adalah menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin kembali, maka kita memudahkan saudara-saudara kita atau kaum muslimin berwakaf dengan wakaf online. Ini adalah penampilan web kami. Jadi ini ada di bagian atas ini adalah project. Ya, jadi ini programnya Water Action for People. Projectnya adalah di sarana air bersih di Desa Muslim, Kecamatan Ile Ape, Nusa Tenggara Timur. Kalau di sini adalah program. Apa bedanya program dengan project? Kalau project sudah spesifik, orangnya, tempatnya, kegiatannya. Tapi kalau program itu induknya. Jadi kalau saudara-saudara berwakaf melalui program, maka saudara-saudara memberikan kepada BWA untuk penyalurannya kepada proyek yang mana, kurang lebih seperti itu. Jadi menyerahkan kepada BWA untuk menyalurkan untuk proyek yang mana. Tapi kalau sudah memilih proyek, maka dana itu akan disalurkan kepada proyek yang bersangkutan. Nah, keistimewaan daripada web kami ini adalah kita bisa melakukan transaksi wakaf online. Jadi kalau kita memilih proyek ini, kita pilih proyek sarana air bersih di sini, klik gitu kan, maka akan masuk ke halaman proyek. Yang dimana di halaman proyek itu, di laman proyek itu ada transaksi. Jadi di atas ini adalah penjelasan tentang proyeknya, kemudian di bagian bawahnya itu ada muncul yang namanya kotak untuk melakukan transaksi. Di sini ada kotak transaksi. Jadi satu paketnya 100.000 kita bikin, satu paketnya 100.000. Kemudian kita mau berwakaf berapa? 2, 3, 4, 5 atau 1. Ya, maka silakan pilih, tinggal isi di sini. Kemudian klik di keranjang donasi ini. Diklik seperti ini. Nah, ini adalah orang-orang saudara-saudara kita yang berwakaf untuk proyek sarana air bersih di Kecamatan Ile Ape. Di web kami ini akan terrecord seperti ini. Ada beberapa yang memasukkan foto, tapi sebagian besar dia tidak memasukkan foto. Rupanya untuk orang Indonesia memasukkan foto agak sulit ya, kecuali di Facebook. Kalau di Facebook ya semua foto. Makanya nanti kita sign in dan login dan sign in-nya itu, sign up-nya itu kita pakai Facebook supaya langsung fotonya bisa masuk di Grab. Nah, ketika kita pilih proyek sarana air bersih ini, maka kemudian web kita akan melanjutkan ke keranjang donasi. Jadi keranjang donasi. Ini adalah proyek yang kita pilih. Banyaknya paket 1, jumlahnya 100.000. Ini bisa ditambahkan jadi 2, 3, 4, 5 sampai tidak terbatas. Ya, dan ini akan otomatis akan berganti. Kemudian di sini ada tambahan untuk donasi operasional BWA, defaultnya 15%, tetapi bisa dipilih. Bisa 0%, tidak dulu untuk kali ini, 5%, 10%, atau mengatakan, oh 15% kecil sekali, saya tambahkan deh jadi 20 atau 25%, ini tinggal dipilih. Klik di sini,
kemudian akan muncul pilihan berapa persen mau memberikan tambahan donasi buat BWA. Kalau kita ingin tambah project, kita bisa klik di sini. Kalau kita ingin tambah program, kita klik di sini. Maka akan masuk lagi ke laman project atau ke laman program. Nah, kemudian totalnya ditotalkan ada jumlah 115, kita klik lanjutkan, maka kemudian akan login. Jadi kalau yang belum menjadi member BWA, maka dia harus register dulu di sini. Nama depan, nama belakang, email, confirm email, password, confirm password, sama ada security code, nih CAPTCHA untuk jangan sampai ada robot yang masuk ya ke ini, jadi kita lindungi dengan CAPTCHA. Kemudian kita baru saja kita tambahkan fasilitas sign up dengan Facebook. Kalau yang sudah menjadi member bisa login atau login dengan Facebook. Kemudian setelah login maka masuk ke review, halaman review. Jadi ini adalah reviewnya, banyaknya satu tadi 100.000, 15% untuk operasional 15.000, total 115. Ada PayPal, kita konversi ke dolar, kurang lebih $14. Kemudian kita lanjutkan, klik di sini, maka kemudian masuk ke konfirmasi. Jadi ini posisinya adalah menunggu konfirmasi. Ya. Jadi setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu kemudian transfer atau bayar menggunakan, jadi fasilitasnya bisa transfer melalui antar bank atau menggunakan kartu kredit dengan dibantu, kita bekerjasama dengan Doku. Doku itu adalah transaksi pembayaran kartu kredit dalam rupiah, atau PayPal. Kalau PayPal ini adalah transaksi kartu kredit dalam dolar. Kemudian atau jemput wakaf ini untuk wilayah DKI. Nah, jadi ini kita menunggu konfirmasi posisinya. Admin web kami menunggu konfirmasi. Begitu sudah transfer, misalkan menggunakan transfer, kemudian transfer dananya, setelah itu masuk lagi ke laman ini untuk kemudian melakukan konfirmasi. Nah, ini laman konfirmasi, di bagian bawahnya akan ada formulir. Donatur, maksudnya wakifnya atas nama siapa? Bisa jadi saya berwakaf tapi atas namanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal misalkan, maka dimasukkan di sini namanya, ini nama saya pemilik akunnya. Kemudian saya transfer kemana? Ke virtual account. Kita ada fasilitas virtual account, bisa daftar. Virtual account itu bapak-bapak ibu sekalian, jadi kalau bapak-bapak ibu transfer wakaf di ATM apapun juga, jaringan ATM bersama atau jaringan Prima atau Alto, masukkan nomor virtual account pribadi bapak dan ibu sekalian, maka di nomor ATM itu, di layar ATM akan keluar nama kita. Itu artinya dana kita akan masuk ke rekening virtual account di BWA milik kita. Jadi ini untuk memudahkan verifikasi, ya, supaya tidak harus menunggu notifikasi dari BWA, atau mau transfer biasa ada fasilitas di bawahnya. Nah, begitu sudah kita kirim, maka kemudian itu masuk ke dalam portofolio kita, dan ini ada tampilan wakif publish. Jadi ada wakif kita yang bernama Ibu Yuli, dia sudah berwakaf 9 kali melalui online di BWA, maka portofolio beliau ini bisa dilihat di laman wakif BWA. Jadi akan tersimpan selama web ini masih aktif. Jadi kita akan tahu bagaimana record kita 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, wakaf mana saja yang sudah kita bantu. Kalau proyeknya sudah selesai, diklik di sini, maka masuk ke laman proyek tadi, tapi isinya laporan realisasi dari proyek tersebut. Tapi kalau belum selesai, masih masuk ke penjelasan tentang fundraising, ya. Jadi itu adalah ini kita online kita. Nah, selanjutnya terakhir saya akan putarkan kegiatan BWA untuk sarana air bersih di Gunung Kidul. Ya, kegiatan ini cukup fenomenal. Jadi untuk masuk mengambil air itu kita harus turun 50 meter ke gua, tapi masih ada tangganya 50 meter itu. Kemudian kita harus masuk ke lorong yang tingginya paling tinggi 1 meter. Jadi harus merayap sepanjang 100 meter. Di ujung lorong ini itu ada lubang yang masuk ke bawah sedalam 85 meter. Nah, di dasar gua itu ada sungai. Ditemukan tahun 97, tetapi sampai kemarin kita angkat itu masyarakat belum bisa memanfaatkannya. Nah, mari kita saksikan ininya, filmnya.
Hari Bekti ini program owner untuk Water Action for People. Tidak dengan pakaian khasnya. Nanti biasanya air musim kering ada air. Matur nuwun. Ya, hati-hati kalau masyarakat seperti itu sangat membutuhkan air. Sedangkan tangki-tangki ini itu tidak ada airnya. Jadi ini yang 50 meter ada anak tangganya turun dalam 50 meter ke dalam gua Pego namanya. Ini lorong menyusuri 100 meter. Kami baru masuk lorong dan akan menuju ke lorong ini kira-kira 100 meter. Oke. Merangkak. Sekarang kita sedang menuju kedalaman 85 meter. Mas-masa subhanallah daripada makam Al-Quran sedang mempersiapkan. Ini berdiri di atas lubang yang akan masuk dalam 85 meter. Kami masyarakat yang juga bergotong royong baru mereka menyediakan kabel untuk di lorong-lorong ini dan membakar air yang cukup panjang 200 meter. Mohon doanya, ternyata air di bawah sangat bagus, sangat deras dan sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar Pulau Pemaran, di Giri Purwo dan Purwosari. Mohon doanya. Siap tim turun jadi di balik paket kerek di kerek turun ke bawah. Nah, suasana di bawah ketika kita memasang pompa dan menurunkan pipa kedalaman 85 meter dibantu oleh penduduk di sana. Harus dibuat ke dinding supaya tidak bergerak pompanya, dan kita bendung air sungai itu ya naik menutupi pompa submersible yang kita tanam di bawah. Ya, ini kondisi terakhir air dan juga pompa yang sudah mulai terendam air. Bu, namanya siapa, Bu? Bu Darjo. Di sini ngapain, Bu? Hah? Di sini ngapain? Lihat. Lihat apa? Lihat air. Ibu, di sini ngapain, Ibu? Ingin tahu Apa? tahu bagaimana pelaksanaan bendungan itu kayak apa, kan seumur-umur saya belum pernah. Air sudah keluar. Nah, ini sudah full. Jadi semua pipas yang ada di pompa sudah berfungsi sehingga airnya penuh. Jadi ini sekitar 3 inci ya penuh. Jadi kita ada bak di situ yang bekas. Jadi dibangun oleh satu SM. Jadi ada bak penampungan yang kapasitasnya 48.000 liter dibangun oleh LSM Jerman. Tapi dari tahun 2005 sampai terakhir 2011 itu kita angkat air itu nggak pernah berfungsi karena nggak ada sumber air. Air kita renovasi dan kita isi ke bak penampungan itu 48.000 liter 3 jam penuh. Jadi debitnya cukup besar yang diangkat. Itu tahap 1. Jadi tahap 1 adalah mengangkat air dari dasar sungai, dasar gua, ada sungai bawah tanah. Kemudian kita angkat, kita naikkan ke mulut gua dan kita masukkan ke bak penampungan yang 48.000 liter itu.
tahap 2 adalah kita angkat lagi yang 48.000 liter di bak pertama itu ke atas bukit. Nah, kemudian dari atas bukit itu kita bikin bak penampungan lagi dengan gravitasi, kemudian kita salurkan ke 3 dusun. Jadi tahap kedua. Nah, sekarang sudah masuk tahap kedua yang di Gunung Kidul itu. Ini adalah film ketika pertama kali tahap kedua ini baru berjalan. Kalau sekarang sudah lebih maju lagi. Jadi ulangi yang pertama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga mengalirnya air ini melalui pahala untuk para wasit. Bila kita berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahap 2. Jadi membangun bak distribusi dan mengalirkan Kita sekarang dalam perjalanan ke atas, namanya istilahnya di sini adalah doleng, duur leng di atas bukit yang nanti digunakan untuk menampung air yang kita angkat dari bawah tadi untuk ditaruh di atas sini. Nanti setelah ditaruh di atas sini akan secara gravitasi akan mengalir ke 3 dusun. Ayo kita ke sana. Jadi di Gunung Kidul itu bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Alhamdulillah. Ya, Banyak inilah batu di pemirsa belakang. shelter kedua, Ini bak penampungan pertama, kedua. yang di bawah itu. Nah, ini adalah shelter kedua yang nanti akan dipakai untuk mengalirkan air ke 3 dusun. Ini kapasitasnya 48.000 liter, hampir sama dengan shelter pertama yang di bawah tadi. Ini adalah saluran ke arah 3 dusun yang nanti akan didistribusikan, dan dari 3 ini ya, masing-masing dusun akan mendapatkan suplai air dari 3 dusun ini, atau dari 3 saluran ini akan didistribusikan ke 3 dusun, yakni Gilubangan, Logowara, dan Kacangan. Nanti kita lihat bagaimana. Ya, tadi demikian presentasi kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan memperjelas tentang bagaimana kiprah dari Badan Wakaf Al-Quran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.